Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Baik, adapun makalah yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Sahara Sipahutar, kemudian yang kedua Pairus Haura, kemudian yang ketiga Depi Yanisa Fitri, kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Nur Khofifah Adawiyah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Metode dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sedangkan instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu sarana penelitian berupa perangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Kemudian Ibnu Hazar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapat informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Sementara itu, Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil suatu generalisasi bahwa metode pengumpulan data dan instrumennya adalah teknik dan alat bantu yang digunakan dalam sebuah riset untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif atau kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Angket merupakan suatu cara pengumpulan data di mana peneliti bertanya jawab dengan responden menggunakan angket. Tujuan penggunaan angket dalam penelitian kualitatif ialah yang pertama memperoleh informasi yang lebih relevan dengan tujuan penelitian, yang kedua mengumpulkan informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Dalam penyusunan angket harusnya berdasarkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun atau pertanyaan penelitian. Dari segi isi angket bisa dibedakan dari beberapa bagian. Yang pertama, fakta dan informasi, yang kedua pendapat dan sikap, yang ketiga perilaku. Dari segi pertanyaan, angket bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, angket dengan pertanyaan terbuka, yang kedua angket tertutup, yang ketiga angket kombinasi terbuka dan tertutup. Dan yang kedua, wawancara. Wawancara biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan formal di mana si peneliti sangat diperlukan keterampilan bertanya untuk menggali informasi yang diperlukan. Pada dasarnya, wawancara adalah peristiwa percakapan yang mencakup beberapa unsur. Yang pertama, ucapan selamat bertemu yang membuat suasana menjadi akrab. Yang kedua, maksud pertemuan dijelaskan kepada lawan bicara. Yang ketiga, mengemukakan pertanyaan, deskripsi, dan meminta penjelasan tentang apa yang disampaikan lawan bicara. Yang berikutnya, menunjukkan minat dan atau ketidaktahuan si peneliti sehingga lawan bicara lebih mendorong memberikan informasi. Yang berikutnya, berikan waktu yang lebih leluasa kepada informan untuk menjelaskan, berpikir, dan menjawab pertanyaan. Yang berikutnya, meminta informan untuk memperluas pembicaraan terutama tentang tujuan peneliti. Berikutnya, pamit dan memberitahu akan datang lagi menemui informan untuk menggapai informasi yang akan dibutuhkan. Keuntungan pengumpulan data dengan wawancara ini, yang pertama, teknik wawancara ini bersifat fleksibel. Yang kedua, dapat merangsang pewawancara untuk mengajukan pertanyaan tertentu yang belum dipikirkan pada awal wawancara. Yang ketiga, memungkinkan pewawancara untuk mengetahui akses informan
dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat, metode ini diterapkan kepada semua individu tanpa dibatasi oleh kemampuan membaca dan menulis. Kelemahan dalam teknik wawancara ini, yang pertama, sifatnya yang fleksibel, dapat memberi peluang munculnya pertanyaan yang menyimpang dari tujuan awal. Yang kedua, kesimpulan yang ditarik dari hasil wawancara sering bersifat subjektif. Yang ketiga, menyita cukup banyak waktu dan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Deviani Sadiki instrumen penelitian. Nah, menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau konsil, instrumennya berupa angket atau konsioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes, tetapi metode observasi, instrumennya berbentuk checklist. Nah, menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dalam diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh peneliti, dalam hal ini terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu tes dan non-tes. Dan banyak pun di sini bentuk tes, instrumen tes. Dan yang kedua yaitu bentuk instrumen angket dan kuesioner. Dan yang ketiga yaitu bentuk instrumen interview. Dan yang keempat yaitu bentuk instrumen observasi. Dan yang terakhir adalah bentuk instrumen skala bertingkat atau bentuk instrumen dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah mengumpulkan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu mengumpulkan variabel yang tepat. Mengumpulkan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitasnya. Adapun teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama, mengumpulkan data melalui angket. Yang kedua, mengumpulkan data melalui metode interview. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui metode observasi. Dan yang terakhir, mengumpulkan data melalui metode dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian, menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Misalnya metode wawancara, yang instrumennya pedoman wawancara. Begitu pula dengan metode yang lainnya. Mungkin hanya sampai sinilah penjelasan dari makalah kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.